Tama tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Jessica tidak jauh dari situ, tersenyum sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir dalam hati, penampilan dan sosok gadis ini sungguh tidak luar biasa. Dan dia lebih dari cukup untuk menandingi Aman Ramovic. Namun, Aman Ramovic sungguh kurang beruntung. Dia ingin mencari istri 2 kali, tapi dia bertemu aku 2 kali. Jessica melihat Tama tidak takut saat ini, tapi memandangnya dari atas ke bawah dengan sedikit sembrono. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Apa kamu tidak tahu bagaimana cara merasa takut? Jika ayahku marah, dia mungkin akan membunuhmu. Tama berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Ayahmu tidak memiliki kemampuan ini. Tapi aku benar-benar ingin mengupas kulitnya hari ini. Jessica mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Anggota geng Indonesia? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, aku dari Indonesia, tapi bukan dari geng Indonesia. Jessica berkata dengan serius, jangan mengira ini adalah Indonesia. Di sini, selama ayahku mengucapkan sepatah kata pun, anak buahnya akan menangkapmu. Bahkan jika kamu mati, dia tidak akan memikul tanggung jawab sama sekali. Aku tidak khawatir. Pada dasarnya, orang mati di tangannya setiap bulan. Jika kamu masih ingin hidup, kamu harus berlutut dan mohon ampun padanya. Mohon pengampunannya. Jika saatnya tiba, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatakan hal-hal baik untukmu. Mungkin dia bisa menyelamatkan nyawamu. Tama tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak hal yang harus kamu urus. Mengapa tidak? Apa kamu punya waktu untuk mengatakan sesuatu yang baik kepadaku? Saat dia berbicara, Tama menunjuk ke arah Antonio dan Aman yang berjalan masuk dari kejauhan, dan berkata, ayahmu mengundang Aman mengunjungi rumahnya, dia pasti sedang mempermainkanmu. Jessica memandang Tama dengan heran, dan berseru, kamu, bagaimana kamu tahu? Tama berkata dengan tenang, aku tahu sedikit tentang Aman Ramovic. Dia sepertinya sedang mencari istri kemana-mana akhir-akhir ini. Mungkinkah ayahmu berencana menikahkanmu dengannya? Ekspresi Jessica langsung menjadi sangat tidak wajar, dan dia berkata dengan ragu-ragu, ini bukanlah hal yang perlu kau khawatirkan. Kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana cara keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tama tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setengah jam lagi. Aku akan meminta ayahmu berlutut untuk mengantarku keluar dari pintu ini. Jessica benar-benar terdiam. Meskipun dia tidak berhati jahat, sebagai putri dari keluarga Zero, dia sudah melihat terlalu banyak pembunuhan hidup dan mati. Oleh karena itu, dia kehilangan kesabaran untuk terus membujuknya dengan kata-kata baiknya, lalu berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika itu yang kamu mau, baiklah, lakukan saja. Begitu Jessica selesai berbicara, Antonio dan Aman sudah mendekat. Antonio tidak memperhatikan Tama, perhatiannya tertuju pada putrinya Jessica. Dan hal yang sama terjadi pada Aman di sampingnya. Matanya selalu memperhatikan Jessica melihat ke atas dan ke bawah. Terlihat dia tertarik pada Jessica. Lea sangat puas. Antonio mendatangi Jessica dan berkata dengan cepat, Jessica, sapa Tuan Ramovic. Jessica berkata tanpa ekspresi, aku tidak kenal Tuan Ramovic, aku ingin pergi sekarang, tolong jangan hentikan aku. Ekspresi Antonio tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menatap tajam ke arah Jessica, lalu berbalik dan berkata kepada Aman Ramovic, maaf, Tuan Ramovic, Jessica memiliki temperamen yang aneh. Dan karena dia tidak mengenalmu, dia mungkin sedikit memberontak, jadi tolong jangan khawatirkan dia. Aman Ramovic melihat penampilan Jessica yang muda dan cantik dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, aku menghargai karakter Jessica yang lugas.
Antonio menghela napas lega dan segera berkata kepada Jessica, "Lihat, Tuan Ramovic masih memiliki level yang cukup tinggi. Dia pria yang pengertian." "Terima kasih Tuan Ramovic." Jessica mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa aku harus berterima kasih padanya?" Antonio sangat marah dan berteriak dengan marah, "Jessica, di depan Tuan Ramovic, jangan tidak sopan seperti itu. Kamu lupa apa yang ayah katakan? Jangan lupa bahwa kamu adalah gadis Sisilia." Jessica dengan keras kepala menoleh ke samping. Dan tiba-tiba melihat Tama, hatinya melembut, dan dia berkata kepada Antonio, "Kamu ingin aku memiliki sikap yang lebih baik dan berperilaku lebih baik. Menjadi lebih terpelajar, bukan?" "Tentu saja," Antonio berkata dengan serius. "Ingat selalu, kamu mewakili keluarga Zero." "Oke." Jessica mengangguk, menunjuk ke arah Tama tidak jauh dari sana, dan berkata, "Biarkan dia pergi dan berhenti membuat masalah untuknya. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan perilaku baikku." Antonio mengikuti jari Jessica dan melihat wajah Tama yang tersenyum. Saat dia melihat Tama, dia sangat marah dan berkata dengan tegas, "Bukankah aku memintamu untuk menjatuhkannya dan membunuhnya? Kenapa dia masih di sini?" Begitu dia mengatakan ini, Aman juga tanpa sadar menatap Tama. Saat dia melihat ekspresi bercanda Tama, pupil matanya langsung menyusut dan ekspresinya segera menjadi sangat ketakutan. Dia tanpa sadar bertanya, Tuan Renza, kenapa kamu ada di sini?" Tama tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu, Tuan Aman Ramovic." Begitu kata-kata ini keluar, Antonio benar-benar tercengang. Matanya melebar dan dia dengan ragu bertanya kepada Aman Ramovic, "Tuan Ramovic, apa kamu kenal orang ini?" Saat ini, Aman merasa seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa dia benar-benar bisa melihat Tama yang seperti bintang jahat di New York. Itu juga di rumah seorang pemimpin mafia. Sejak rencana terakhirnya untuk menikahi Sofia gagal dan dibatalkan, Tama telah menjadi mimpi buruk di hati Aman. Bukan hanya karena Tama menggagalkan rencananya menikahi putri kerajaan. Namun yang lebih penting, Tama juga menamparkan mulutnya lebih dari belasan kali. Meskipun Aman tidak berasal dari kalangan bangsawan dan banyak menderita ketika dia masih muda. Ketika dia menjadi seorang oligarki, tidak ada yang bisa memerintahnya, apalagi mengalahkannya. Tama jelas satu-satunya. Menurut sifat Aman yang biasa, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh Tama sesudahnya. Tapi saat itu, alasan kenapa dia memilih untuk menelan amarahnya pada akhirnya adalah karena Tama, bagaimanapun juga, adalah anggota keluarga Renza di Indonesia. Aset keluarga Renza jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jadi tentu saja dia akan sedikit banyak takut akan hal itu. Namun yang terpenting bukanlah keluarga Renza lebih kaya darinya, tapi ada front kataklismik yang kuat di belakang keluarga Renza. Namun, sepengetahuan Aman, dia tidak tahu bahwa seluruh front kataklismik telah menyerah kepada Tama. Dia mengira keluarga Renza memberikan setengah asetnya kepada front kataklismik sebagai imbalan atas pengampunan front kataklismik. Jadi di dalam hatinya, dia agak meremehkan keluarga Renza. Perasaan ini mungkin seperti perasaan seorang pemilik tanah yang bertemu dengan seorang pengkhianat saat itu. Meskipun dia memandang rendah tuan tanah dan ingin menjadi pengkhianat negara dan mencari kejayaan, dia tetap harus bersikap sopan dan hormat karena kekuatan di belakangnya. Menyadari bahwa dia tidak bisa membalas dendam terhadap Tama, Aman Ramovic hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Jadi dia meninggalkan Eropa Utara dengan putus asa, berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu Tama lagi dalam hidup ini. Namun dia tidak menyangka, dia datang ke Amerika hari ini. Begitu dia turun dari pesawat dan sebelum dia menemukan tempat istirahat di rumah Antonio,
Dia bertemu Tama lagi. Saat ini, Aman merasa tertekan dan marah. Penghinaan sebelumnya tiba-tiba kembali ke hatinya, membuatnya mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Antonio di samping melihat Aman tidak merespon untuk beberapa saat. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. "Tuan Aman, apa kamu mengenali anak ini?" Tama memandangnya dengan penuh minat. "Nantikan jawabannya." Aman kembali sadar saat ini, namun tidak langsung berbicara, melainkan berulang kali memikirkan dua hal dalam pikirannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.